semua lidah mengaku Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Biar hati kami dan pikiran kami, biar itu menjadi persembahan yang hidup untuk Engkau Tuhan. Bukan hanya cuma bibir kami, bukan cuma langkah kami ke gereja, bukan kami cuma mendengar firman Allah, tapi di mana hati kami, disitulah Engkau berdiam, dan situlah firman Allah tertanam. Itulah yang kami persembahkan kepada Tuhan. Sehingga segala kekhawatiran, ketakutan, segala bujuk rayu, tipuan iblis apapun juga, Tuhan tidak akan pernah mengenai dan mengena kepada setiap umat-Mu. Karena hidup kami adalah milik-Mu. Dan Kau menjaga seperti biji mata-Mu. Memberkati setiap kami di tempat ini. Tidak satupun orang Tuhan yang ada kesulitan, ketakutan, kekhawatiran. Walaupun di tengah kesulitan kami akan tetap mengucap syukur. Karena buah itu Tuhan, kami harus bersuka cita. Hidup di dalam damai. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Karena firman-Mu membangun kehidupan kami. Firman-Mu memberi kekuatan, kemenangan, pengharapan. Memberikan masa depan. Dan menyembuhkan, memulihkan. Memberikan kesadaran kepada setiap kami. Tuhan, dari kesalahan kami, dari segala pergumulan kami, bahkan dari segala penyakit persoalan kami, dalam segala kehidupan kami, Engkaulah Allah yang menuntun kami. Biar setiap hati umat-Mu di gereja ini maupun di gereja best lainnya, bahkan di gereja seluruh dunia, boleh mempersembahkan hidupnya kepada Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom, silakan duduk saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan. Hari ini adalah kita akan punya tema peperangan kedatangan Tuhan dan bait Allah. Jangan cuma melihat peperangan secara jasmani. Peperangan jasmani itu dimulai dari peperangan rohani. Dimulai dari pikiran kita. Baik sebagai pemimpin ataupun sebagai enggak. Dimunculkan kalau sudah peperangan jasmani, pikiran kita sudah dikuasai. Saudara, disitulah terjadi namanya perkelahian, pertengkaran, percekcokan, salah paham dan segala macam persoalan dan kejahatan. Dimulai dari mana? Disitulah kalau kita melihat kita harus bisa memenangkan pikiran dan hati kita untuk Tuhan. Kalau peperangan kita tidak bisa mengambil hati dan pikiran kita untuk Tuhan, berarti itu setengah dunia, setengah Tuhan. Mungkin untuk dunia banyak, Tuhan sedikit. Tuhan kita ngomong sama orang lain, aku di gereja, aku pelayanan, ngomong firman, ngomong doa panjang, mungkin pakai salib, tapi sebenarnya hatinya, pikiran sudah di dunia. Itu hanya sisa-sisa saja. Oleh karena itu, jangan sampai iblis merampas. Yaitu merampas apa? Hatimu. Sehingga tidak ada damai, sehingga kita tidak bisa bersyukur. Sehingga kita tidak yakin kalau Allah menuntun hidup kita. Sehingga akhirnya kita mencari pertolongan dunia, harapan yang sia-sia. Oleh karena itu, saudara, dunia ingin membangun dalam hidup saudara. Supaya kita menyembah dan hidup di dalam dunia. Tetapi Allah ingin membangun hidup kita. Sehingga masa depan kita, problem hidup kita, keluarga, apa saja, Tuhan akan membangunnya dalam kehidupan kita. Kalau membangun tidak mungkin satu hari selesai. Kalau membangun itu mesti dari fondasi, harus diperbaiki. Fondasi itu adalah karakter dan iman kita. Kalau karakter dan iman kita sudah tidak murni, sudah tidak diperbaiki, maka yang kita bangun adalah semua emosional. Semua itu hanya cuma kesukaan, semua cuma pujian, semua kemegahan, semua kata-kata yang indah dan yang lainnya. Bukan firman Allah yang mengubah hidup kita. Oleh karena itu izinkan kalau seorang bapak bicara itu bukan selalu berkata untuk hal-hal menjerumuskan kita. Selalu menuntun kita untuk ke depan. Mungkin sudah berkata, wah aku sudah umur 60, 50, sudah makan asam garam dunia. Ya karena kebanyakan asam garam dunia makanya darah tinggi saudara. Bukan hanya itu terus merasa sombong. Kalau sudah terlalu banyak asam garam dunia tinggal stroke-nya, stroke rohani. Gak ada yang hebat. Mau saudara umur 70 pelayanan dengan karunia yang hebat, tidak ada yang hebat. Di hadapan Allah kita masih anak-anak kecil yang perlu dituntun. Gak ada orang yang bisa.
Malaikat Tuhan yang hebat namanya Lucifer pun jatuh. Banyak pendeta-pendeta yang jatuh, bukannya jatuh hanya macam-macam. Dalam pengajaran pun sudah mulai salah. Apalagi dalam kehidupan. Kalau sudah pengajarannya salah, kehidupannya pasti belok. Pengajarannya benar, dia bisa belok, tapi bisa kembali cepat. Kenapa? Karena ada ajaran yang bisa mengingatkan dia. Pendeta pun tidak bisa mengingatkan lagi. Kenapa? Karena pendeta juga manusia. Hanya Roh Kudus dan firman Allah yang ada dalam hatimu. Sebab itu kalau kita bicara peperangan jangan dianggap dunia. Karena kekristenan itu tidak menyukai pertengkaran, selisih paham. Kekristenan itu mencintai perdamaian. Kalau saudara lihat ada peperangan secara jasmani, itu dari pemimpin-pemimpin dunia. Itu dari rohaninya yang runtuh dulu. Egoisme muncul, keinginannya muncul, ambisinya muncul, lupa mengandalkan Tuhan. Kemudian kita yang nggak ikut perang, mulai muncul juga pro kiri kanan. Dimulai apa? Dari pikiran kita direbut dulu. Karena rohani kita lupa kalau Tuhan menanam kepada kita itu, yaitu kasih, damai sejahtera, dan sukacita. Akhirnya damai tidak ada. Kita pro kanan, pro kiri, bentur sana, benturin sini. Kekristenan itu pro damai. Amin. Kalau sana perang sini, sana perang, nggak ada pro kiri kanan. Kita berdoa supaya ada damai di dunia ini. Itulah kekristenan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, nah kita akan melihat juga Mazmur 127 ayat 1 sampai dengan 3. Nyanyian Siara Salomo. Salomo yang bangun bait Allah dia. Gitu loh, anak daripada Daud. Ya, kerap kali dia juga belajar dari papanya, Daud. Mazmur ini banyak dari Bani Asaf, banyak dari sedikit dari Salomo, banyak dari Daud. Kadang-kadang kita juga salah ngomongnya, oh Mazmur Daud padahal mungkin Asaf. Mungkin Mazmur Salomo padahal mungkin Daud, saudara. Yang penting saudara lihat Mazmurnya ini. Nyanyian Siara Salomo, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangunnya. Siapakah Salomo itu? Salomo itu pewaris daripada Daud, punya kekayaan yang luar biasa. Tuhan menyuruh dia membangun ketika Daud ingin membangun bait Allah. Tuhan berkata, jangan. Tanganmu penuh dengan darah, biar Salomo yang membangun. Salomo ketika membangun dengan hikmat Allah, dengan perintah Allah, dia masih berkata bahwa bukan dia yang membangunnya, tapi Tuhan yang membangun. Jikalau saudara bukan Tuhan membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Seluruh keamanannya negara ya dipimpin oleh Salomo aman. Semua tidak ada peperangan. Semua datang kepada dia. Semua dengan baik. Karena Allah yang mengawalnya. Kerap kali kita yang mengawal siapa? Bodyguard. Keamanan. Kekuatan. Terus kita berdoa sama Tuhan. Padahal hati kita mengandalkan yang ada di sekitar kita. Mungkin uang kita, kekuasaan kita. Tapi kita lupa Tuhan. Oh tapi berdoa Pak. Doa itu hanya cuman ya keinginan saja. Tapi hatinya ada di mana? Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam. Dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Kerap kali kita mulai mendengar analis pandangan-pandangan orang untung, orang rugi. Kita dengar kiri kanan, mulai cerita kiri kanan, bukan kumpul sama Tuhan, kumpul sama orang ngomong dagang ini bagus, ini bagus, ini bagus. Lama-lama saudara lihat kerjamu setengah mati, tapi lupa kalau Tuhan yang memberkati pada waktu kamu tidur. Sampai 3 saja itu ayatnya. Jadi di sinilah semua itu datang dari Tuhan. Bapak Ibu, kerja-kerja apapun di dunia lagi sulit. Di gereja, pendeta pun jemaat, di mana-mana banyak penipuan. Saya ingatkan kembali. Kalau orang berkata ini untung, kalau untung gak mungkin cerita saya lah, kamu pasti kerja sendiri lah. Jangan bodoh-bodoh lah saudara. Hanya Tuhan aja yang tahu. Oh tapi ini amal sini, ini. Sudahlah. Kalau dia bagus, gak perlu cerita kita, dia udah kaya. Termasuk dukun, wah ini bagus, ini bisa kaya. Gak usah cerita, kalau dia memang hebat, dia kaya dulu, ngapain cari kita. Gitu loh. Sudah, kumpul Tuhan saja. Kerja yang kita punya, kerjakan dengan baik. Apalagi zaman AI sekarang.
Suara muka kita bisa ditipu. Nanti suatu hari ada muka saya, tolong kirim transfer ke saya gini-gini, suara transfer tidak perlu. Segala sesuatu yang ada kata-kata baik saya atau teman lain, pendeta lain, jangan diteruskan, langsung matikan, telepon langsung kembali ke dia. Itu yang paling bagus. Supaya semua apalagi bicara soal uang dan sebagainya, tidak ada. Jadi termasuk bank-bank sudah berkata, kami tidak akan pernah minta PIN, tidak pernah minta itu, diulang-ulang orang masih ngasih. Gereja juga berkata tidak pernah minta uang, tidak pernah minta sumbangan, semua tertera di gereja. Jangan percaya nanti kalau ada WA ngomong seperti itu. Telepon ke pendetanya langsung. Ini satu hal. Kenapa saudara? Kalau kita lihat pertama, bait Allah dan penyesatan. Salomo membangun bait Allah, dikatakan sia-sialah orang membangun jikalau bukan Tuhan yang membangunnya. Sia-sialah orang mengawal kota jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota. Sia-sialah engkau bangun pagi-pagi dengan susah payah mencari roti seumur hidupmu. Tetapi hanya waktu Tuhan memberikan pada waktu kita tidur. Kepada siapa? Yang dicintainya. Saya cinta Tuhan. Tunggu dulu. Semua orang boleh berkata cinta kepada seseorang. Tapi Tuhan itu yang berhak untuk dia berkata cinta kepadamu. Loh, tapi dia mengasihi kita Pak katanya. Ya mengasihi karena dosa kita dan dia mengampuni menjadikan anak. Tapi untuk kehidupan kekristenan itu selanjutnya, apakah kita itu berkenan kepada Tuhan? Bukan karena jumlah hadirnya di gereja, bukan karena pelayanan, karena hati kita ada di mana. Itu penting sekali. Oleh sebab itu dikatakan hari ini bait Allah dan penyesatan. Salomo yang membangun, tapi saudara lihat apa yang terjadi kemudian. Mazmur 24 ayat 1 sampai dengan 3. Sesudah Yesus keluar dari bait Allah, zaman Yesus, bait Allah yang dibangun Salomo diperbaiki oleh Raja Herodes untuk mengambil hati orang Israel. Herodes itu adalah orang dari sukunya Esau. Suku Esau. Jadi dia ada di situ. Nah, dia mengambil hatinya orang Israel dengan membangun supaya jangan memberontak karena dia gubernur saat itu. Dikatakan sesudah Yesus keluar dari bait Allah lalu pergi, maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka, kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Tuhan menubuatkan. Saudara, dia yang menyuruh membangun dan dia menubuatkannya. Kenapa? Karena Tuhan tidak mau lagi ada bait Allah. Karena Tuhan sudah ada di dunia ini dan membangun rumah yang sejati. Bukan dibangun oleh tangan manusia bait Allah itu, tetapi dia membangun rumah yang dibuat oleh tangannya sendiri, yaitu hati dan hidup manusia. Itu harus ditekankan kembali. Sehingga dia mengizinkan bait Allah itu diruntuhkan. Tetapi sekarang orang Kristen ini larinya kita berdoa. Kenapa saya tidak tahu. Bait Allah akan dibangun. Apakah kita mau melawan nubuatan Yesus? Apa yang sudah Tuhan katakan runtuhkan terus kita mau bangun? Ya tapi supaya antikris di sana. Apakah saudara mau menggenapi nubuatan yang belum tentu Tuhan inginkan? Gitu. Kita ini perlu untuk membangun bait Allah dalam diri kita sendiri. Jangan urusan yang jauh-jauh. Karena sekarang digiringlah kita dengan pandangan-pandangan yang sepotong-sepotong. Akhirnya tanpa sadar kita mengikuti Alkitab tetapi kita melawan atau bersimpangan dengan jalan Tuhan. Itu bukan urusan kita nggak perlu ikut campur. Yang kita adalah bangun diri kita. Tapi nanti Pak, perang Armageddon, perang Gog-Magog. Perang Armageddon itu setelah kita pengangkatan baru perang Armageddon Bapak Ibu. Bentuknya apa kita nggak tahu, tafsiran. Gitu loh. Tapi saya mau tahu enggak apa-apa, belum tentu benar. Nah kalau mau mengikuti berarti tidak ada pengangkatan. Berbuatlah jahat di gereja. Supaya tidak diangkat, supaya bisa lihat. Makanya kita boleh nafsirkan, enggak usah terlalu ribet. Banyak sekarang ngomongnya bukan firman, bukan damai. Ngomong enggak. Makanya ini adalah seri kelima dari khotbah saya yang ada di Surabaya 4 seri, ini seri kelima. Saudara bisa ikuti di YouTube itu.
Tetapi saya tidak bicara lagi Armageddon karena kita bicara kehidupan sehari-hari. Terus ayat 3. Apa kata Yesus ketika mereka ngomong bait Allah? Yesus katakan diruntuhkan. Terus ketika Yesus di Bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendiri dengan dia, kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Dan Tuhan cuma katakan apa, saudara? Dikatakan, waspadalah, supaya jangan ada yang menyesatkan kamu. Tuhan, aku mau tanya, tahun berapa, bulan berapa, tandanya apa? Pendeta-pendeta kasih tanda, oh ini. Tuhan gak jawab. Tuhan jawab, waspadalah, supaya jangan ada orang menyesatkan kamu. Itu nomor 1. Setelah itu baru dia mengajar. Saudara, nomor 1 adalah kita waspada. Jadi sekarang itu banyak orang ngomong akhir zaman, mau teori lama, teori baru, orang baru kenal atau macam-macam. Sudah, dari AI atau apa, lebih baik baca Alkitab. Fokus untuk membangun dirimu dengan baik. Jangan ada pertengkaran. Hiduplah dalam damai, peace and love. Amin. Bangun fitmu, imanmu. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara, Tuhan ingin dikatakan kemudian akan terjadi deru perang, peperangan, nanti kita akan lihat itu. Tapi sebelum kita lihat itu, pesan Tuhan apa? Matius pasal 5, ayat 5 sampai dengan 9. Pesan Tuhan apa? Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Tuhan ingin membangun rumahnya. Dan tangannya sendiri ingin membangun. Yaitu kehidupan kita. Supaya menjadi lemah lembut. Gak boleh emosional. Saudara, ngomong tegas bukan keras. Jangan pernah menganggap diri kita hebat. Karena saya punya pengalaman juga. Biarpun kita punya uang, punya kedudukan, punya pandangan, semua badan sehat, kuat semuanya. Ingat, satu saja dibuat sarafnya kejepit. Ampun. Kita tidak mampu apa-apa. Kita pergi ke dokter. Jangan merasa sekarang saudara lagi up, semuanya lagi hebat. Jangan merasa lebih hebat. Itu Tuhan melihat apakah kamu tetap mengandalkan Tuhan. Apakah kamu merasa diri seperti Tuhan. Begitu punya duit, jangan takut ya, nanti kita gini. Tuhan sudah melihat sombongnya. Badannya sehat, aku sudah. Belajar rendah hati. Karena waktunya naik, ada waktunya turun. Ada waktunya untung, ada waktunya rugi. Saudara, belajar tekun. Waktu rugi mengucap syukur. Karena itulah namanya, supaya saudara waspada. Waktunya untung, belajar juga mengucap syukur. Amin. Jangan pernah putus asa. Makanya dikatakan berbagai orang lemah lembut. Karaktermu kalau bagus pasti bahagia. Bukan karena uang. Berbagai orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Karena mereka akan dipuaskan. Saya ingatkan kembali untuk pekerja. WN itu harus datang. Kenapa? Ya Pak nanti aja kalau tugas. Jangan. Karena itu saudara lapar atau haus akan firman Allah. Padahal tugas. Dan kalau orang aktivis harus datang. Walaupun macet, walaupun capek. Kenapa saudara? Ya karena memang saudara harus usahakan. Kecuali memang emergensi, kelelahan, ada apa ya itu memang bisa dimaafkan. Tetapi ingat, kita harus berjuang melawan hidup kita. Melawan kelemahan kita. Pada waktu kita putus asa, waktu kita kecewa, tetap datanglah ke gereja. Waktu kamu rugi, tetap semangat tadi di gereja. Karena dikatakan berbahagia. Terus ini lagi membangun rohani, Tuhan lagi membangun. Oleh sebab itu Tuhan pertama mengajarkan itu khotbah di bukit. Dia sedang mengajar untuk membangun bait Allah yang benar. Sebelum dia meruntuhkan bait Allah sesungguhnya. Yaitu dia membangun bait Allah hidup kita. Makanya kita ada mega project karakter Kristus. Bukan banyaknya pelayanan karunia yang kita miliki, bukan. Tetapi karakter Kristus harus dibangun semuanya. Belajar lemah lembut, rendah hati, kita terus. Apalagi berbagai orang yang murah hatinya. Karena mereka akan beroleh kemurahan. Semua bahagia. Tuhan bekerja dalam hidup kita. Amin. Terus berbagai orang suci hatinya. Karena mereka akan melihat Allah. Gak usah suci-suci Pak, yang penting ke gereja. Kalau kamu gak suci, gak lihat Allah, berarti lihat setan. Tapi saya kan gak bisa suci. Memang manusia mana bisa suci. Tapi kalau kita mencintai kesucian, walaupun kita tidak suci, itu sebenarnya di jalan yang benar.
Karena manusia tidak ada yang hebat. Amin. Hanya cuma mencintai kesucian. Begitu gagal, balik cepat. Salah, balik cepat. Jangan nyerong terus. Terus, apa ayatnya? Berbahagialah orang yang membawa damai. Karena mereka disebut anak-anak Allah. Saudara, anak-anak Allah enggak? Semua dunia yang berdoa, anak-anak Allah enggak? Berdoa kepada Tuhan, anak Allah. Kalau anak Allah, enggak ada peperangan. Enggak ada kompor-komporan. Enggak ada fitnah-fitnahan. Enggak ada adu domba. Semuanya belajar damai. Tapi itu Pak Presiden, Pak berdoa. Kita pro menang karena doa. Tuhan mengajar kalau anak Allah itu damai. Kalau didoakan itu supaya tenang pikirannya. Bukan supaya merang terus membunuh banyak orang. Supaya damai pikirannya. Sudah mulai cari waktu untuk pelan-pelan berdamai. Disadarkan. Saudara jangan cuma melihat seperti itu. Saya mau tanya. Kalau ada orang mau ngerampok. Terus saudara, aku mau ngerampok karena aku susah. Tolong doakan kita doa terus kita puasa. Saudara setuju enggak? Kalau setuju ya kelewatan. Setuju kelewatan. Saudara bertobat. Berdoa Pak. Ya doa supaya kamu sadar. Betul saudara. Bukan supaya berhasil ngerampoknya. Ini kita harus mulai koreksi hati kita ini. Kita harus semua yang kita lakukan sesuai ajaran Tuhan enggak? Kalau enggak, jangan dilakukan. Jadi dikatakan Tuhan mengajar kepada kita damai. Dunia ini sedang mulai kalang kabut. Saudara kalau lihat media ini mulai pendeta berkata akan perang, akan dunia 3, perang nuklir, bencana. Kita jadi takut semuanya. Mau perang enggak perang, yang penting kita damai lah. Amin. Nomor 1 damai dengan keluargamu, dengan dirimu, dengan Tuhanmu, dengan semuanya lah. Tuhan akan lindungi kita semuanya. Semua pada muncul-muncul untuk supaya lebih terkenal mungkin begitu kan. Karena mungkin sudahlah kita lebih baik fokus membangun pribadi kita. Kalau mau tahu ya kita kasih tahu. Tapi gak usah terlalu bagi-bagi nafsir terlalu dalam. Percuma. Lebih baik saudara membangun dirimu. Yang tahu kurang lebih ini cukup. Bangun dirimu dengan baik. Kelihatannya mau perang ini saudara, mau cinta perang ini. Saudara pro mana? Pro situ, saleh pro sini. Setiap negara banyak Kristennya. Saudara mau pro mana? Ada Kristennya di musuhnya. Orang Kristen itu hanya diajukan satu. Berdoa untuk damai. Amin. Tidak ada. Saudara mau senang gak senang berdoa untuk damai. Oleh karena itu sekarang mengenai peperangan terjadi. Sebenarnya ini Tuhan katakan peperangan terjadi ini hanya permulaan menjelang zaman baru. Zaman baru yaitu menuju kepada pengangkatan. Menuju kepada Antikris dan perang Harmagedon. Jadi kita sudah tidak tahu lagi Antikris mau di mana. Kita tidak tahu Harmagedon bentuknya apa. Yang Alkitab katakan gitu walaupun tidak 100% kita tahu. Kita cuma tahu seperti itu aja cukup. Karena saudara fokusnya sekarang adalah pengangkatan, diangkat gak? Tapi banyak orang mempelajari sampai berdebat ngapain. Tapi gereja tetap mengajar kepada saudara supaya saudara jangan ikut berdebat. Gereja punya pandangan, saudara ikuti. Supaya tahu selesai. Ayatnya ada. Karena di gereja kita ini kalau ngomong bukan tafsiran ngalor ngidul. Kita semua ada ayatnya, ada faktanya, ada sejarahnya. Jadi tidak boleh keluar dari ayat dan sejarah dan fakta. Oleh karena itu Matius 24 ayat 4 sampai 11. Apa yang Tuhan katakan? Jawab Yesus kepada mereka yang bertanya kapan dan tandanya. Waspadalah. Supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Nomor 1. Jangan sampai disesatkan. Dengan berita-berita perang, antikris, bait Allah dibangun atau tidak. Dia ngomong apa, saudara setuju ya? 50%. Yang penting 100%-nya itu bangun dirimu untuk Tuhan. Ya gitu nanti saudara perlu berkelahi semua. Sebab banyak orang akan datang memakai namaku. Pendeta berkata, aku dapat sesuatu bisa. Antikris bisa. Dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Apalagi ikut-ikutan perang.
Sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa. Ini terjadi sejak dulu sampai sekarang. Dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa. Dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Ini perang ini yang bikin orang benci-bencian semua. Saudara aja bisa berkelahi, aku pro sini, ini pro sini. Berat sudah, pendeta pun bisa berkelahi. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Ini mulai muncul banyak. Terus, maka kasih manusia akan menjadi dingin dan Injil akan diberitakan sampai ke seluruh dunia dan tibalah kesudahannya. Itu sampai 14. Jadi ini menjelang zaman baru. Zaman baru yaitu apa? Akan masuk di dalam pengangkatan. Akan masuk di dalam zaman antikris. Akan masuk di dalam perang Harmagedon. Akan masuk kedatangan Tuhan langsung secara fisik di bumi. Akan masuk nanti di dalam iblis diikat. Dibuang di jurang maut 1000 tahun. Akan masuk di dalam 1000 tahun kita memerintah. Kemudian iblis dilepas lagi untuk menyesatkan bangsa-bangsa. Terus marah Tuhan marah, ambil iblis dibuang di api neraka. Belerang. Dan kita kemudian masuk di zamannya saudara, yaitu masuk di dalam penghakiman bumi langit baru. Tolong petanya, peta zaman yang pertama dikeluarin. Kita sudah masuk di sini, makanya ada Matius 24. Ini semua ditulis semua. Kita di sini. Nanti kita akan masuk di zaman ini, masa kesulitan kecil-kecil. Tapi Tuhan akan pelihara kita. Ayatnya ada semua, catatan semua ini bukan berdasarkan tafsiran saya. Oh benar. Enggak, semua ada ayatnya, baca semua. Kita tidak boleh keluar dari ayat ajaran Tuhan. Dan kemudian setelah masa ini, kita lulus dalam kesulitan ekonomi, tapi kita percaya Tuhan akan tolong kita. Kita andalkan Tuhan. Jangan andalin analis, omongan ini, omongan itu, sudah perlulah. Cukup dengan apa adanya kamu kerja. Selebihnya nanti Tuhan akan tambah yang lain. Jangan paksakan di luar kemampuan, di luar dari kekuatan Tuhan. Jangan sampai ditipu oleh pandangan orang. Dunia susah, banyak orang mau nipu. Di gereja banyak nipu, pendeta bisa nipu juga. Setelah itu baru namanya ada pengangkatan. Ayatnya ada di sini semuanya. Semua sudah ada. Setelah saudara kita diangkat, yang tidak diangkat di sini, nanti ada diangkat di sini. Nah, dia akan masa aniaya. Masa aniaya. Dan yang tidak diangkat, dia akan dianiaya, murtad atau tidak. Mungkin dia akan melihat yang namanya perang Harmagedon. Tuhan turun di Bukit Zaitun. Kenapa? Karena disitulah perang Harmagedon itu, yaitu Israel tidak punya kekuatan lagi. Dia tidak bisa mengandalkan Amerika, Eropa, karena Amerika, Eropa juga lemah. Akhirnya dia mengandalkan Tuhan, Bapak Ibu. Dan disitulah mulai mengandalkan Yahweh terus, bukan Yesus. Nanti waktu perang Harmagedon, loh kok Yesus gitu saudara. Jadi dia mulai bertobat. Dan setelah waktu dipertobat, iblis ditangkap, ayatnya ada di sini, ditangkap oleh rantai, dimasukkan ke jurang maut. Setelah itu kita memerintah 1000 tahun, iblisnya sudah tidak ada lagi. Nah setelah 1000 tahun, maka iblis dilepas. Iblis dilepas, dia menyesatkan 4 penjuru dunia yang disebut Gog Magog. Gog Magog itu bukan negara, itu 4 penjuru dunia. Tapi Gog Magog, Gog itu nama raja di dalam Yeskiel 38. Kalau nggak tahu, untuk pendeta tahu. Kalau nggak tahu, pura-pura tahu aja, mewakili pendeta. Gog itu namanya raja, Magog itu kerajaannya. Kalau nggak ngerti, oh Gog itu negara ini, negara ini, negara ini. Nanti Amerika dan lainnya berkata, ini komunis, ini Cina dan sebagainya. Terus kita ikut-ikutan. Gereja terus mulai diberi narasi. Kita nggak mau ikut. Ini bukan urusan kita.
Karena kita sudah gak mau ikut ini. Kita yang penting persiapan hidup kita baik enggak. Itu aja. Nah ini hanya untuk para pendeta supaya kita tahu minimal, supaya jangan haus. Bener gak ini? Nanti tersesat. Gereja juga mengajar. Nah setelah iblis dilepas, waktu singkat iblis ditangkap kembali. Tapi bukan di jurang maut, dimasukkan api dan belerang. Bersama dengan nabi palsu dan namanya pembinasa keji atau manusia jahanam atau seperti itulah. Siapakah manusia jahanam atau pembinasa keji? Itu bukan nabi, tapi seorang politikus, seorang yang bisa menguasai dunia dan yang dipercaya oleh dunia. Dan Amerika sekarang, bukan saya ya, tidak boleh kita juga menghakimi. Tapi sekarang orang Amerika dan mana-mana yang Kristen mulai curiga. Dengan satu namanya Jared Kushner. Bukan saya loh, saudara juga tidak boleh ngomong itu antikris loh. Kenapa? Karena itu menantunya Trump. Dan dia mewakili Trump pergi ke Putin kemana-mana. Dan dia Yahudi Ortodoks. Diakui sama orang Yahudi sebagai Mesias. Tapi kita gak perlu ikut-ikut lah. Bener gak usah ikutin lah. Kita gak perlu menghakimi orang, itu kata orang. Cuma saya kasih tahu supaya saudara, nanti jangan ngomong gereja bes gak usah ikut-ikutan. Itu kata dia, bener gak tahu. Nah setelah itu, saudara, kita masuk di dalam penghakiman langit bumi dan bumi baru. Yerusalem baru, itulah gambaran sesungguhnya. Jadi saudara bisa foto dan tidak apa-apa. Tapi jangan ikut saya fotonya dengan. Saudara ngambil tadi foto, saya mikir aja saudara mau foto. Foto aja dulu. Supaya nanti di rumah pelajarin sendiri. Pakai ayat-ayatnya. Supaya jangan lagi haus dan lapar akan ajaran yang lain. Yang ini ada ayatnya sudah terlalu banyak. Oke, kita ambil yang poin ketiga. Persiapan kedatangan Tuhan. Nah itu persiapan kedatangan yang saya katakan kembali adalah kita membangun diri kita. Tapi ini poin ketiganya mungkin Bapak Ibu teman-teman di sini mungkin agak sedikit bingung. Gak apa-apa. Karena ini pengajaran ini untuk para pendeta. Saudara mesti tahu ini sedikit walaupun lupa-lupa. Karena ini untuk para pendeta, orang kita kan juga banyak pendetanya. Supaya jangan ikut bingung-bingung. Yaitu kita lihat, apa itu? Yang sekarang kan banyak orang, itu perang Gog-Magog. Itu perang dunia 3, itu perang nuklir. Gog-Magog seri 1, seri 2, itu aduh tambah pusing. Saudara ikutin ini aja selesai. Tapi saya mau cuplik dengan mereka yang ngomong. Perang Gog-Magog itu negara Tiongkok, Rusia, itu sana terlalu banyak orang ngomong enggak. Lebih baik, ya apa adanya kita hidup baik. Ya. Tapi saya ngajar ya gak apa-apa. Yeskiel 38 ayat 1 sampai 8 dan langsung nanti 15. Ini yang mereka pakai. Tapi nanti saya kasih tahu ujungnya apa sebenarnya. Karena saudara kalau belajar ini, saudara harus punya sejarah yang kuat. Sejarah yang kuat itu bukan cuma di Alkitab, ada satu sejarah buku yang bagus sekali. Supaya saudara tahu itu zaman itu terjadi apa. Supaya kalau nggak baca itu nanti saudara tafsirkan campur baur. Yang sekarang banyak ditafsirkan banyak orang. Bukunya itu saudara bisa lihat bukunya namanya Josephus. Siapa itu? Saudara lihat dulu. Saya nggak mau cerita itu nanti kelamaan. Yeskiel 38 ayat 1 sampai dengan 8. Datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, tujukanlah mukamu kepada Gog di tanah Magog. Nah, Magog itu namanya tanah kerajaannya. Yaitu Raja Agung, negeri Mesek dan Tubal dan bernubuat melawan dia, yaitu Gog. Dan katakanlah begini firman Tuhan Allah, lihat aku akan menjadi lawanmu, hai Gog, Raja Agung, negeri Mesek dan Tubal. Aku akan menarik engkau dengan mengenakan kelikir pada rahangmu dan membawa engkau keluar beserta seluruh tentaramu, yaitu pasukan berkuda semuanya berpakaian lengkap, suatu kumpulan orang banyak dengan perisai besar dan kecil dan semuanya berpedang di tangannya. Terus orang Persia, Ethiopia, Put menyertai mereka semuanya dengan perisai. Itulah Persia, itulah Iran. Jadi perang Gog-Magog. Orang Persianya ikut dengan Gog. Ini perangnya Persia, saudara.
lain. Jadi jangan sampai ngambil sepotong kata ayat terus bingung. Orang Persia, orang yang lain ikut. Yang mau lahir kok. Ya. Orang Gomer dengan seluruh bala tentaranya, Bet Togarma dari utara sekali. Utara sekali zaman dulu itu Makedonia katanya. Tapi sekarang sudah ngomong Rusia. Dan Amerika di semua orang-orang Kristen yang Eropa itu Amerika, itu Rusia. Karena itu dianggap komunis musuhnya. Kita nggak perlu ikut-ikut itu. Kita perlu mengabarkan Injil untuk orang bertobat aja. Dengan seluruh bala tentaranya banyak bangsa menyertai engkau. Dari utara ya. Bersedialah dan bersiaplah engkau dengan semua kumpulan orang yang menggabungkan diri dengan engkau. Dan jadilah pelindung bagi mereka. Pada waktu yang lama sekali, engkau akan mendapat perintah pada hari yang terkemudian engkau akan datang di sebuah negeri yang dibangun kembali sesudah musnah karena perang. Berarti itu akan ada perang, terus dibangun lagi lah Israel. Paham ya? Berarti itu akan terjadi perang, terus dibangun kembali. Dan ini sekarang sedang dibangun. Dan engkau menuju satu bangsa yang dikumpul dari tengah-tengah banyak bangsa di atas gunung-gunung Israel yang telah lama menjadi reruntuhan. Bangsa ini telah dibawa keluar dari tengah bangsa-bangsa dan mereka semuanya diam dengan aman tentram. Sudah ya, habis itu ayat 15-nya. Jadi ingat itu kata utara. Gog Magog itu. Dan itu peperangan, kemudian mereka dibawa kembali. Itu berarti di zaman waktu media Persia termasuk Nebukadnezar. Nanti kita lihat patungnya pelan-pelan. Kita lihat mimpinya. Lah terus mereka bangun kembali di Israel itu kekuatan Tuhan. Jadi ini bukan bicara yang lain. Jadi itu apakah itu sudah lewat gak lewat? Baca ayatnya, pelajari sendiri. Petanya tolong peta yang sebentar. Soalnya ini banyak ini. Yang kedua dan ketiga. Dia tertidur. Raja Nebukadnezar yang mengalahkan Israel ini dari utara. Terus dibuanglah Israel di sini, termasuk Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego di sini. Kemudian dia bermimpi, mimpi seperti ini. Tapi dia tidak tahu artinya. Sehingga dia berkata, tolong semua ahli dunia, karena dia kuasai dunia, termasuk Israel sudah dikalahkan. Tolong artinya apa mimpiku? Orang-orang berkata, mimpinya apa dulu, Paduka? Enggak, justru kamu harus tahu mimpiku apa, terus artikan. Wah itu pintar itu. Gak ada yang tahu. Kalau gak ada yang tahu, saya bunuh semua. Daniel kan masih orang pandai. Tuhan, jangan dibunuh dulu. Saya punya Tuhan, saya tanya dulu. Kasih waktu. Daniel berdoa lama. Kemudian dia mendapatkan yang dimimpikan oleh Nebukadnezar adalah patung seperti ini. Kepalanya emas, badannya dari perak, ya, pinggangnya dari tembaga, kakinya dari besi dan tanah. Terus ada satu batu kecil tanpa perbuatan tangan manusia dari gunung menimpa kaki patung ini ambruk. Dan kemudian batu ini menjadi besar memenuhi seluruh bumi. Dan batu ini bukan perbuatan tangan manusia. Dan itulah disebut gereja keluar pada saat zaman Romawi pertama. Sehingga dikatakan pertama adalah tuanku Babelonia. Kata itu Daniel. Dan nanti setelah tuanku ada media Persia. Gabungan dengan Babylon. Setelah itu ada kerajaan Makedonia, Greece, kemudian Roma, dan kemudian Tuhan akan mendirikan kerajaannya, yaitu kerajaan damai, yaitu gereja. Jadi gereja ini kerajaan Tuhan damai, bukan perang-perang, bukan berkelahi. Jadilah di gereja ini cinta perdamaian, supaya berkat itu ada. Sudah kurang lebih tahu ya? Nah, kita dari mana utara, kan sudah itu gambarannya. Dan ini terjadi semuanya, nanti kita terangkan itu kembali. Sekarang kita terus Yeskiel 39, yang kemudian mereka ngomong ayatnya, teman-teman bukan saya ya, yang menafsirkan perang ini akan terjadi Gog Magog dan sebagainya. Mudah-mudahan dengan ayat dan gambar ini, teman-teman lebih teliti bacanya, supaya jangan sampai apa yang sudah terjadi, jangan diomong akan terjadi. Apa yang akan terjadi, diomong sudah terjadi, ini kan terbalik. Saya lihat muka-muka pendeta semua padahal tidak ngerti ini.
Tapi nggak apa-apa lah. Nanti bisa diulang lagi. Oke, kita lihat dulu. Yeskiel 39 ayat 1 sampai dengan 6. Ini baru kita mengerti rentetannya tadi. Tentang Gog. Yeskiel 39 masih Gog ya. Dan Gog itu dari utara. Perhatikan itu. Karena itu pengaruh penting untuk melihat akhir zaman. Dan engkau anak manusia bernubuat melawan Gog. Karena beginilah. Masih Gog ya. Firman Tuhan Allah, lihat aku akan menjadi lawanmu. Hai Gog, Raja Agung, Raja Mesek dan Tubal. Dan aku akan menarik menuntun engkau dan aku akan mendatangkan engkau dari utara sekali dan membawa engkau ke gunung-gunung Israel. Aku akan memukul tangan kirimu sehingga busurmu jatuh dan membuat panah-panahmu berjatuhan dari tangan kananmu. Di atas gunung-gunung Israel engkau akan rebah. Dan dengan seluruh bala tentaramu beserta bangsa-bangsa yang menyertai engkau. Dan engkau akan kuberikan kepada burung-burung buas dari segala jenis dan kepada binatang-binatang buas menjadi makanannya. Engkau akan rebah di padang, sebab aku yang mengatakan demikianlah firman Allah. Aku akan mendatangkan api ke atas Magog, daerah, dan ke atas orang-orang diam di daerah pesisir dengan aman tentram. Mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Sudah ya? Nah, itu tentang Gog. Kita langsung potong ke ayat mendekati akhir. Apakah itu sudah terjadi apa belum? Ini utara Gog ya. Terus, kita sekarang ayat 27 sampai 29. Ingat utara Gog. Dan kalau aku sudah membawa mereka kembali dari tanah-tanah, dari tengah bangsa-bangsa, yaitu dikumpulkan, mereka dari tanah musuh-musuh mereka, dan pada saat aku menunjuk kekudusanku kepada mereka di hadapan bangsa-bangsa yang banyak. Perhatikan ayat ini. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah mereka yang membawa mereka ke dalam pembuangan di tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka kembali di tanahnya yaitu Israel, dan aku tidak membiarkan seorang pun daripadanya tinggal di sana. Aku tidak lagi menyembunyikan wajahku terhadap mereka. Kalau aku mencurahkan rohku ke atas kaum Israel, demikian firman Allah. Jadi saudara lihat, ternyata itu mereka akan dibawa kembali. Jadi itu artinya apakah sudah terjadi atau belum perang Gog Magog yang itu? Itu saudara tadi sudah baca. Itu sudah baca. Nah, kita akan lihat kemudian Wahyu pasal 9 ayat 14 sampai dengan 16. Ini sekarang bicara tentang Harmagedon. Tadi kan kita ngomong tentang Gog Magog, kita akan bicara lagi. Dan berkata kepada malaikat yang keenam yang memegang sangkakala itu, lepaskanlah keempat malaikat yang terikat dekat sungai besar Efrat. Efrat itu timur, bukan utara. Jadi lain lagi saudara. Terus, maka dilepaskanlah keempat malaikat yang telah disiapkan bagi jam dan hari, bulan dan tahun untuk membunuh sepertiga dari umat manusia. Dan jumlah tentara itu ialah 20.000 pasukan berkuda. Aku mendengar jumlah mereka. 20.000 laksa itu 200 juta. Ini bukan dari utara, ini dari timur. Paham saudara ya? Jadi tidak bisa digabung-gabungkan utara timurnya. Yang ini yang terjadi nanti seperti ini. Terus kita lihat Wahyu 16 sampai dengan 12 ayat tadi. Wahyu 9 ya. Wahyu 16 ayat 12. Dan malaikat yang keenam menumpahkan cawanya ke atas sungai besar Efrat, sungai Efrat, lalu keringlah airnya supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. Itu perang Harmagedon itu dari timur nantinya melalui sungai besar Efrat itu. Paham ya? Jadi di sini antara utara sama timur berbeda jauh. Jadi jangan sampai campur baur semuanya. Nah, jumlah mereka 200 juta raja-raja dari timur. Siapakah dari timur itu? Orang Majus dari timur, dari Irak dan sebagainya. Ini persiapan untuk masuk Armageddon. Terus saudara perumana kita nggak usah ikut campur purunya. Ayat yang terakhir, Wahyu 20 ayat 7 dan 9. Ini baru tadi yang saya katakan, saudara nanti kita lihat petanya sebentar ya. Dan setelah masa 1000 tahun, tadi ngomong, setelah pengangkatan Harmagedon masa 1000 tahun, iblis dilepas, perang Gog Magog. Nah ini. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya. Dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi.
bukan utara lagi, yaitu Gog dan Magog. Bukan satu negara. Ini sudah mulai larinya ke negara. Dan mengumpulkan mereka untuk peperangan dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Dan maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasihi Tuhan, tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka. Petanya lagi yang pertama, tinggal gambar saja. Petanya tadi, perang Harmagedon itu di sini. Ini setelah pengangkatan, ini perang Harmagedon setelah pengangkatan. Perang Gog Magog itu Wahyu 20 itu di sini. Setelah masa 1000 tahun, 4 penjuru dunia Gog Magog. Bukan utara lagi. Ini sudah 4 penjuru. Dan kalau kita ngomong Harmagedon itu dari timur. 200 juta orang. Jadi mungkin kita harus merenung, para pendeta juga membaca lebih teliti. Supaya jangan orang ini seri 1, seri 2, ini. Bingung jemaat. Mendingan ikuti ajaran Alkitab saja. Itu lebih bagus. Dan tidak usah terlalu dalam. Yang perdalam adalah membangun hidup kita. Berdamailah satu dengan yang lainnya. Karena dia Raja Damai, Tuhan tidak pernah mengajarkan kita untuk berkelahi. Suami istri aja udah berdamai. Kalau saudara berkelahi, satu sama suami istri. Ingat omongan ini. Kalau saudara berkelahi hebat sekalipun, ingat yang terakhir harus ada di otak kita, hati kita. Harus damai. Amin. Manusia tidak lepas dari pertengkaran khilaf. Tetapi Alkitab mengatakan harus damai. Jadi intinya peperangan ini berdoa untuk damai. Kenapa sampai Iran menang? Saya juga khotbah itu hari pertama perang. Saya katakan Iran menang. Bukan berarti saya mau menang. Enggak. Karena kalau Amerika menang, Israel akan mengandalkan Amerika terus. Dan dia tidak mengandalkan Tuhan. Sehingga Amerika menjadi lemah. Karena dunia sudah berganti. Rolling power. Dia menjadi lemah. Waktu lemah, disitulah Israel mau minta tolong, tidak mampu lagi. Dia akan mencari Tuhan. Saudara, kalau saudara ada orang yang menolong saudara gak akan cari Tuhan. Tetapi kalau ada orang meninggalkan saudara, jangan marah dengan orang meninggalkan. Termasuk mungkin pendetamu. Supaya engkau mencari Tuhan dan itu yang benar. Pendetamu bukan Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita berdoa. Engkau memberkati kami semua di tempat ini. Engkau menyucikan, menguduskan kami semua. Walaupun ada hal yang kami kurang mengerti Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan memberi kekuatan kepada hamba-Mu. Supaya setiap kami Tuhan boleh diingatkan kembali. Supaya dunia berdoa supaya aman. Orang-orang Kristen supaya tidak bicara tentang perang. Apalagi berdoa supaya menang kiri kanan. Karena kami disuruh berdoa untuk berdamai. Sebagaimana Engkau Raja Damai. Berbagai orang membawa damai. Karena mereka sebut anak-anak Allah. Tuhan kami adalah anak Allah. Kemanapun kami pergi akan membawa damai. Mungkin di keluarga kami, di teman, di komsel, di gereja. Atau mungkin di luar ini. Ada pertengkaran. Kami tidak ikut campur. Tapi kami ingin supaya ada damai di dunia ini. Biar hidup kami Tuhan boleh menjadi jembatan. Supaya antara pertengkaran selisih paham satu dengan yang lainnya. Supaya bertemu di tengah, yaitu darah Yesus yang memperdamaikan kita dengan Allah. Terima kasih Bapak supaya orang tahu bahwa Yesus adalah Raja Damai. Ketika gereja dan orang-orang Kristen semuanya mencintai perdamaian. Disitulah Yesus sebagai Raja atas hati kami dan gereja kami. Kau memberkati kami semuanya, menyucikan kami semuanya. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Mari kita doa syafaat. Kami berdoa untuk semua gereja yang seluruh dunia. Dari hamba Tuhan sampai kepada umat Tuhan. Dan Kau memberkati mereka, kami semua supaya kami menjadi berkat dan hidup kami berdampak. Supaya di mana gereja kami melayani dan berjemaat dipenuhi orang-orang yang mencari Tuhan dan takut dengan tulus kepada Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk supaya gereja bersatu rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Demikian gereja di mana kami Engkau percaya untuk menggembalakannya. Gereja Blessing the Spirit.
Kami berdoa Tuhan, untuk setiap persembahan yang dipersembahkan umat-Mu menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Engkau memberkati segala pekerjaan rumah tangga, kesehatan, iman, rohani kami semua. Sampai kepada anak cucu kami. Kebajikan kemurahan Tuhan selalu menyertai kami. Mari dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Karena untuk menerima berkat itu mudah dan pasti. Tapi kerap kali hati kita tidak tahan uji menjadi kikir, sombong, arogan, suka berkelahi, suka perang dan sebagainya. Supaya hatimu dikuasai oleh Raja Damai. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat. Dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa-dosa kita. Dan bangkit pada hari ketiga sehingga kita punya Tuhan Allah yang hidup. Dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dan dia naik surga menyediakan rumah bagi kita sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan dia akan datang kedua kali menjemput gereja jemaat umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa dan bijaksana, serta akan menghakimi seluruh umat manusia. Dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus membuat hati kita berkobar-kobar, roh kita menyala-nyala, sehingga kita senantiasa di dalam kasih semula kepada Tuhan. Roh Kudus menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan, menuntun, memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan, dan membuat kita menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan kepada kita. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ingat, iman, pengharapan dan kasih terbesar adalah kasih. Tuhan Yesus memberkati.